Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian pada subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terus menerus tanpa pernah henti, tanpa pernah bosan untuk kita perbaharui lagi atas segala kenikmatan, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Tidak mungkin seandainya kita sebagai hamba ingin menghitung-hitung nikmat Allah. Yang paling utama tentunya nikmat istiqomah untuk terus memegang teguh iman dan Islam. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, dan begitu nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan, dimudahkan, diringankan langkah, diringankan hati untuk hadir ke majelis kajian kita yang alhamdulillah telah kita rintis, kita jalani dari sejak Ramadan pertama ya. Kita bahas fikih puasa, alhamdulillah sudah tuntas. Nah, kemudian kita masuk ke fikih toharah. Sebagai seorang muslim memang kita tertuntut untuk terus menerus belajar. Bahkan belajar dalam Islam itu hukumnya wajib. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka pada beberapa kesempatan yang lalu telah kami sampaikan, ada ilmu yang fardhu ain, ada ilmu yang fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain itu ilmu yang berkaitan tentang tuntunan-tuntunan bagi kita seorang muslim dalam menjalani kehidupan, menjalani ibadah dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Karena Islam adalah tuntunan hidup, mencakup seluruh aspek kehidupan itu Islam. Nah, bagaimana kita menjalani sholat kita, bagaimana kita menjalani ibadah puasa kita, bagaimana kita menunaikan zakat kita, bagaimana kita menjalani ibadah haji, tata caranya itu ilmu yang sebagai seorang muslim itu fardhu ain untuk terus berupaya belajar. Fardhu ain itu artinya setiap muslim hendaknya tertuntut untuk berupaya mempelajari. Nah, nanti ada fardhu kifayah, ilmu fardhu kifayah, ilmu-ilmu yang cukup apabila sudah ada dari sebagian muslim yang mengambil peran mendalami ilmu itu. Nantinya dengan spesialisasi yang dikuasai itu dia gunakan untuk khidmah untuk Islam. Fardhu kifayah itu selain ilmu-ilmu agama, selain ilmu-ilmu tuntunan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Maka kalau dalam tatanan pendidikan Islam itu dalam tahap pendidikan dasar itu yang ditekankan harusnya ilmu-ilmu fardhu ain ini ditanamkan kepada seorang anak. Adab dulu. Nah, kalau dalam pendidikan Islam itu adab sebelum ilmu. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Karena adab adalah pancaran ilmu, dalam arti implementasi daripada seseorang berilmu itu pasti dia beradab, santun, unggah-ungguh, beretika, ya. Itu adab. Dan Islam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nah, setelah adab itu ditanamkan kepada seorang anak, ilmu-ilmu yang fardhu ain ini harus
diprioritaskan terlebih dahulu. Baru nanti di tahapan belajar berikutnya, ketika sudah jenjang SMA, sudah masuk usia kuliah, ngambil spesifikasi ilmu fardu kifayah yang dia rasa paling cocok. Oh, saya kok cocoknya ngambil jurusan ini. Itu setelah ilmu fardu ainnya sudah kokoh harusnya. Tapi kan itu kalau sistem pendidikannya pendidikan Islami. Ya, itu harus menjadi upaya kita semua. Dan ketika kita terus berupaya untuk belajar, untuk mencari tahu ilmunya, kok dalam tahapan itu mungkin di antara ibadah kita dalam menjalaninya ada yang keliru, ada yang kurang tepat harusnya, tapi kita belum tahu ilmunya dan kita terus berupaya belajar. Nah, itu ma'fu, dimaafkan. Iya, karena kita sebagai manusia ya kadang kekeliruan itu hal yang sangat wajar. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah, keliru, yang kita terus berupaya untuk belajar mencari ilmunya. Yang keliru, yang salah itu kalau sudah tidak ada upaya, tidak ada keinginan untuk belajar. Bahkan di awal bab puasa kemarin kita sempat membahas orang kalau tidak puasa atau tidak menjalani puasa tanpa ada uzur tertentu, kok itu memang karena belum tahu, itu dimaafkan. Memang belum tahu ilmunya. Tapi kalau di zaman sekarang kita hidup di negeri yang Islam begitu tersebar dengan luar biasa, kok tidak tahu itu ya kayaknya tidak tergambar. Makanya kasusnya kan tidak tahu itu kalau mungkin baru awal-awal Islam atau mungkin hidupnya di negeri yang dimana Islam, ilmu pengajaran Islam tidak begitu tersajikan. Itu kaitannya dengan puasa loh, di antara rukun Islam. Apalagi kalau dalam detail-detail menjalani ibadah sholat, contoh detail-detailnya itu kan kadang kita ada yang keliru, ada kurang pas. Kok itu selama kita memang belum tahu ilmunya, keliru, kemudian kurang tepat, belum sesuai tuntunannya, karena kita belum mengilmui, tapi kita berupaya untuk terus belajarnya. Itu diantara hal-hal yang dima'fu oleh syariat. Sebagaimana lupa, tidak sengaja, itu juga hal-hal yang dima'fu dalam syariat. Salawat dan salam kita hadiahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan terbaik kita, yang harusnya seyogyanya kita jadikan contoh. Kita berupaya untuk meniru beliau dalam menjalani Islam ini. Karena ketika Allah menyampaikan risalah, satu ajaran kepada umat manusia, maka Allah juga menghadirkan satu sosok model teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, satu contoh yang baik. Maka sikap seorang muslim itu berupaya mencontoh ya detail-detail kehidupan Rasulullah. Oh, Rasulullah kalau menjalani ini seperti ini. Oh, Rasulullah kalau menjalani ini seperti ini. Meskipun nggak bisa seperti Rasulullah persis karena kita keterbatasan ya. Tapi kita ada upaya. Tapi kan sebagian karena sikapnya kalau disodori contoh dari Rasulullah itu kalau sholat seperti ini, bacaannya seperti ini. Lah itu kan Nabi, itu kan Rasul. Kita mah apa gitu? Ya enggak. Ya meskipun kita belum bisa kemudian mencontoh sampai level seperti Rasulullah, ya setidaknya kita ada upaya untuk meneladani beliau, mencontoh beliau dalam seluruh aspek. Karena itu wujud cinta kita kepada Islam, wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kelak ia akan bersamaku di dalam surga. Jadi wujud cinta itu dibuktikan dengan
berupaya meneladani. Jadi kalau kita ngaku cinta Rasulullah, pertama secara lisan, ungkapan lisan kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Tapi apakah cinta itu cukup hanya dengan kata-kata? Ya, kita ngaku cinta Rasulullah hanya sekedar dengan kata-kata sholawat, tapi tingkah lakunya, kesehariannya, amalan-amalannya sehari-hari, kehidupannya jauh bahkan menyelisihi dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu tidak cinta itu. Cinta itu harus secara lisan terikrarkan, secara tindakan terbuktikan. Sama kalau jenengan ngaku cinta kepada istri secara lisan tapi secara tindakan, secara perbuatan sehari-hari tidak menunjukkan satu wujud kecintaan, yaitu bohong. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke pembahasan tentang al-a'yan an-najasah. Ya, benda-benda yang atau hal-hal yang najis. Jadi kalau ilmu fikih itu sekali lagi ilmu tentang panduan praktis bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Dibuat bab-bab khusus, nanti ada bab ini, bab ini. Nah, kita yang sedang kita kaji itu bab thaharah. Sampai pada pembahasan benda-benda yang najis. Kemarin sudah sampai yang ketiga. Yang pertama adalah al-khamru wa kullu ma'i'in muskir. Al-khamru, khamr, minuman keras dengan segala jenis dan mereknya, dan semua minuman-minuman yang memabukkan itu selain haram, ya, dia juga najis kalau mengenai badan atau baju kita, harus disucikan najisnya itu. Yang kedua adalah al-kalbu wal khinzir, ya, anjing dan babi. Itu kalau dalam keyakinan kita najis, bahkan najisnya najis mughallazah. Apabila mengenai kita, ya, terjilat oleh anjing, bagaimana cara mensucikannya? Dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan turab, menggunakan tanah. Yang ketiga al-maitah, bangkai. Jadi bangkai itu pengertiannya adalah setiap hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i, bangkai. Meskipun hewan itu hewan halal. Itu yang pertama, hewan halal mati tapi tidak melalui proses penyembelihan syar'i. Nah, itu masuk kategori bangkai, dia najis. Jenengan punya kambing halal, kalau disembelih secara syar'i, ya kan? Bahkan masya Allah lezat, nikmat. Tapi kalau matinya karena tertabrak mobil, tidak sempat disembelih, kemudian sudah tidak ada nafasnya, mati, itu menjadi bangkai, haram dan bahkan najis. Ya, itu pengertian dari bangkai. Dan dikecualikan dari bangkai itu 3 hal. 3 hal bangkai yang tidak najis. Pertama tentu maitatul insan, mayat manusia. Manusia meskipun sudah wafat, ya, itu tidak najis, suci. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Makanya manusia ini masya Allah dimuliakan benar-benar. Ketika sudah meninggal, sudah wafat, jasadnya tidak najis. Bahkan cikal bakal manusia itu juga tidak najis. Jadi dalam pembahasan najis itu kan semua yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu najis, kecuali cikal bakal manusia satu ini enggak najis. Karena walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan umat anak Adam, manusia. Jadi yang dikecualikan dari bangkai yang pertama adalah maitatul insan, jenazah manusia, mayat manusia apabila telah wafat, meskipun sudah wafat tidak masuk kategori bangkai yang najis. Yang kedua dan ketiga adalah as-samak wal jarad, ikan dan belalang.
itu bangkainya tidak najis, bahkan masih halal selama belum benar-benar rusak, masih memungkinkan untuk dimakan. Karena ada nas, ada dalil khusus yang menyatakan bahwa ikan dan belalang itu tidak najis, bahkan halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lakum maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kalian dua jenis atau dua bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatan fal hutu wal jarad. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah itu adalah fal kabidu wat tihal. Yang pertama hati jeroan itu. Yang kedua adalah limpa. Pokoknya itu jeroan-jeroan, biasanya kan ada hati, ada limpa, dan itu terbuat, mestinya komposnya aslinya dari darah, ya kan? Tapi itu tidak termasuk darah yang diharamkan dan najis. Yang keempat, di antara al-a'yan an-najasah, benda-benda yang najis atau sesuatu yang najis itu adalah ad-damus sa'il, darah yang mengalir. Qala ta'ala au damam masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Dalam surat Al-An'am, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Pokoknya di ayat niku ya, salah satunya adalah au damam masfuhan au lahma khinzir fa innahu rijsun. Jadi di antara yang dikatakan fa innahu rijsun, sesungguhnya itu adalah najis, kotor, itu adalah damam masfuha, darah yang mengucur, mengalir. Kalau masih ada sisa-sisa darah di daging, mungkin pas kurban nyembelih sapi, kadang di dagingnya kan masih ada sisa-sisa darah, itu tidak najis. Yang najis itu darah yang ngalir. Aulah khinzir. Tadi ayatnya ya, audama masfan aulah khinzir. Darah yang mengucur atau mengalir atau daging babi sesungguhnya itu adalah najis. Wa yustathna min najasatid dam al-kabidu wat tihal lil hadits as-sabiq. Ya, dikecualikan dari kenajisan darah adalah tadi hati dan limpa, sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi. Yang kelima, di antara benda-benda yang najis adalah baulul insan wa ghaituhu wa baulul hayawan wa farasuhu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, air kencing manusia dan air BAB-nya, bahasa yang halus ya. Wa baulul hayawan, dan air kecilnya hewan atau air pipisnya hewan dan kotorannya, itu semua najis. Dan kalau dari manusia itu ada kaidah, semua yang keluar dari jalur lubang depan dan jalur lubang belakang itu najis, kecuali cikal bakal manusia atau air sperma, itu tidak najis. Dengan dalil walaqad karramna bani Adam itu tadi. Maksudnya tidak najis itu ya kalau mungkin kena baju itu tidak menghalangi dari sahnya sholat. Tapi kalau yang najis-najis mengenai baju kita, mengenai badan kita, atau ada di tempat sholat kita, harus dibersihkan dulu sebelum sholat. Karena syarat sahnya sholat salah satunya adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis, dan suci dari hadas kecil dan besar. Itu yang kelima. Wa rawal Bukhari wa Muslim anna a'rabiyan bala fil masjid. Ini hadis yang dulu sudah pernah disebutkan di awal-awal ya, pembahasan air. Imam Bukhari dalam hadis nomor 217 dan Imam Muslim dalam hadis nomor 284, anna a'rabiyan bala fil masjid, bahwasanya ada pernah suatu ketika seorang Arab pedalaman, ya, seorang Arab perkampungan di masa Rasulullah pada saat itu, bala fil masjid, kencing di Masjid Nabawi, yang saat itu ini kondisinya masih sangat sederhana dengan lantai pasir,
Jadi jangan dibayangkan seperti Masjid Nabawi yang sekarang ini. Awal-awal pendiriannya ya masih sekedar sebidang tanah gitu saja. Lantainya juga masih padang pasir seperti itu. Jadi suatu ketika ada orang Arab pedalaman, orang Arab Badui kencing di masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan dalam hadis disebutkan para sahabat saat itu sudah berdiri untuk kemudian istilahnya memarahi atau bahkan mengusir dan sebagainya orang itu, tapi ditahan oleh Rasulullah. Ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan begitu mulianya akhlak beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, subbu alaihi dzanuban minal ma'. Ya, siramkanlah pada bekas kencingnya itu, pada tempat kencingnya itu satu ember air. Wal amru bisabbil ma' alaih dalilu najasatihi, dan perintah untuk menyiram dengan air itu sebagai dalil bahwa air kencing itu najis. Ya, air kencing dan BAB-nya atau bahkan semua yang keluar dari jalur depan dan belakang najis kecuali cikal bakal manusia. 6, yang keenam yang niki kita kadang kurang sadar dan kurang mewaspadai. Kullu juz'in infasala minal hayawan hala hayatihi fa innahu rijsun. Setiap bagian tubuh ya yang terpisah, terpotong dari tubuh hewan di masa hidupnya, fa innahu najisun, sesungguhnya itu najis. Maksudnya contoh kambing, kita punya kambing. Ternyata contoh saja ya, mungkin tanduknya patah lepas, terpisah dari badannya dan kambing itu masih hidup, maka tanduk yang terpisah tadi najis. Atau mungkin contoh hewan apapun, kakinya patah lepas, terpisah, satu kasus tertentu mungkin. Nah, potongan kaki itu tadi najis. Kenapa? Nah, nanti niku napa beda? Nanti ada bahasa ini. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min bahimatin fahuwa maitah. Apa yang terpotong dari bahimah, dari hewan-hewan ternak, fahuwa maitatun, maka itu dihukumi sebagaimana hukumnya bangkai, dalam arti najis. Rawahul Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih. Wa yustatsna min dzalik, dan dikecualikan dari itu adalah sya'run, rambut, warisul hayawan, dan bulu hewan-hewan itu. Warisul hayawan dan bulu-bulu hewan, al-ma'kulul lahmi, yang bisa dimakan dagingnya. Jadi dari hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya, kalau kemudian ada yang terlepas, terpisah dari diri, dari badan hewan itu dan dalam keadaan masih hidup hewannya, itu tidak najis. Fa innahu thahir, sungguhnya rambut atau bulu itu tadi masih tetap suci, tapi dari hewan yang halal dimakan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha atsatsan wa mata'an ilahin. Dan dari suf, maksudnya suf itu ya bulu domba, misalnya kain wol itu, aswafiha dan wa asy'ariha, dan bulu-bulu hewan-hewan itu tadi, asatsa wa mata'an ilahin, bisa dijadikan perabotan-perabotan, kados sulak ngoten niku. Nggih kan? Sampai sulak kemoceng dari bulu-bulu hewan tertentu, itu tidak najis. Ya. Kemudian yang ketujuh, tapi kalau dari hewan yang haram dimakan, dia tetap, dari hewan yang najis bahkan itu tetap najis. 7, labanul hayawan ghairu ma'kulil lahm. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ya, ternyata air susu dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya itu masuk kategori najis. Kal himar wa nahwihi, yang dicontohkan di sini seperti keledai. Keledai nggak bisa dimakan, wa nahwihi, dan lain sebagainya. Pokoknya hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, itu air susunya juga
terhukumi najis. Li'anna labanahu kalahmihi walahmuhu najisun, karena sesungguhnya air susunya itu dihukumi seperti dagingnya dan dagingnya adalah najis. Nah, itu pembahasan tentang benda-benda atau hal-hal yang najis. Apabila kemudian mengenai badan kita, mengenai baju kita, itu harus dibersihkan, ditoharoi, disucikan sebelum digunakan untuk sholat. Nah, an-najasatul ainiyah wan najasatul hukmiyah, pembagian najis pada dua jenis pembagian, najis aini dan najis hukmi. Apa itu najis aini? Ain itu artinya zat najisnya, najis yang masih ada zat wujud bendanya, itu najis aini. Hiya kullu najasatin laha jaramun musyahad, yaitu setiap najis yang masih ada wujud zatnya yang masih bisa terlihat, yaitu najis aini. Aulaha sifatun zahirah min launin aw rihin, atau najis itu memiliki sifat yang jelas seperti warna ataupun aromanya. Mungkin wujudnya sudah tidak ada, tapi warnanya itu masih ada, aromanya juga masih ada. Itu masih masuk kategori najis aini, najis yang zatnya masih ada. Sebagai contoh, ya kal ghaiti awil baul awid dam. Seperti contoh itu kotoran manusia, BAB, atau kemudian air kencing atau darah. Itu zatnya masih ada, itu namanya najis aini. Yang pembagian kedua adalah wan najasatul hukmiyah, najis hukmi. Niki juga masih najis meskipun mungkin zatnya sudah tidak ada. Kullu najasatin jaffat wa dhahaba atharuha, najis-najis yang sudah kering, yang mana asarnya itu sudah hilang, tapi kita tahu secara yakin ada najis di situ, tidak mengira-ngira ya. Kita tahu secara pasti tadi ada orang kencing di situ. Meskipun sudah kering, ya, itu masih ada an-najasatul hukmi, masih ada najis hukmi, masih dihukumi ada kenajisan. Kalau kita tahu secara yakin, secara pasti harus disucikan dulu. Mungkin di masjid atau di apa, nah khususnya kaitannya dengan sholat ya, karena sholat itu harus suci dari najis. Atau di pakaian kita yakin tadi kena ompol di bagian sini, belum kita sucikan, tapi kita yakin secara pasti asar atau wujud najisnya sudah hilang, sudah kering, tetap najis, najis hukmi, ya. Walam yabqalaha atharan min launin aw rihin, tadi sudah kering, asarnya sudah hilang dan tidak ada lagi mungkin warna ataupun aromanya. Nah, wadzalika mithlu baulin asaba thauban tsumma jaffa. Itu atau najis hukumnya itu seperti contoh air kencing mengenai baju kemudian sudah kering. Walam yadhhar lahu athar, sudah tidak ada bekas-bekas yang tampak lagi, tapi kita tahu secara yakin, secara pasti itu najis, harus disucikan. Kemudian itu tadi pembagian najis pada najis aini dan najis hukmi. Najis yang zatnya masih ada, wujudnya masih ada, najis yang secara penghukuman masih najis meskipun zat atau bendanya sudah tidak ada. Dua-duanya najis selama kita tahu secara yakin. Kemudian pembagian berikutnya, najis itu dibagi menjadi tiga tingkatan ya. An-najasatul mughalladzah wal mukhaffafah wal mutawassithah. Ada najis yang kategorinya najis mughalladzah, najis yang berat kalau bahasa kita. Wal mukhaffafah, dan najis yang ringan. Wal mutawassithah, dan najis yang pertengahan. Ada tiga klasifikasi pengkelompokan. Jadi kalau dalam ajaran kita pembahasan seputar toharoh niku rinci, detail. Karena dulu di awal telah disampaikan Islam itu agama yang memberikan perhatian begitu besar terhadap kebersihan dan kesucian seorang muslim. Maka seorang muslim itu harus
bersih, suci dalam kehidupannya sehari-hari, tampilannya bersih. Jadi muslim harus rapi, bersih, suci, bahkan disunahkan wangi. Nah itu tampilan seorang muslim harusnya seperti itu. Makanya pembahasan najis ini juga detail, pembahasan toharoh ini sampai begitu rinci. Nah tadi kembali ke pembahasan najis mughalladzah, an-najasatul mughalladzah wa hiya najasatul kalbi wal khinzir, yaitu najisnya anjing dan babi. Hanya untuk dua itu yang masuk kategori najis berat. Wa dalilu taghliziha annahu la yakfi ghasluha bil ma' marratan kabaqin najasa. Dalil daripada mughalladzahnya atau beratnya najis itu adalah bahwasanya najis itu tadi tidak cukup dalam mensucikannya, dalam membersihkannya hanya dicuci satu kali sebagaimana najis-najis yang lain. Bal labudda min ghasliha sab'a marrat ihdahunna biturab. Bahkan wajib untuk dibasuhnya, dicucinya itu 7 kali, salah satunya menggunakan turab, tanah atau kemarin lempung, ya sudah kita bahas kemarin, sudah pernah disinggung. Kama marra fi hadithi wulughil kalbi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya hadis tentang wulughul kalbi, jilatan anjing. Wa qisa alaihi al-khinzir li'annahu aswa halan minhu, dan dikiaskan kepada anjing itu adalah babi, karena babi itu lebih buruk lagi daripada anjing dalam kehidupannya. Makanya kan kadang dijelaskan pola hidup babi ini kotor, kotor bahkan dan lain-lain pokoknya, sehingga kemudian dalam Islam najisnya najis mughalladzah. Yang kedua, an-najasatul mukhaffafah, najis yang ringan. Ringan nih. Wahya baulus sobi alladzi lam yakul illa laban wa lam yablugh sinnuhu haulain, yaitu air pipisnya bayi laki-laki, ya, yang belum makan apapun kecuali laban, kecuali ASI ibundanya. Walam yablugh sinnuhu haulain, dan umurnya belum sampai 2 tahun. Ya meskipun belum 2 tahun tapi kok sudah makan nasi, makan sambal, makan orek tempe, yaitu sudah tidak masuk kategori ini, ya. Jadi yang masih najisnya ringan itu adalah air pipis bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI ibundanya, dan umur anak itu tadi, bayi itu tadi belum sampai 2 tahun. Wa dalilu kauniha mukhaffafah annaha yakfi rassuha bil ma', dan dalil bahwasanya kenajisan itu tadi air pipis bayi laki-laki itu ringan, bahwa dalam penyuciannya cukup dengan dipercikkan air. Jadi kalau ada bayi laki-laki pipis ngompol dan masih belum makan apapun bayi itu kecuali ASI ibundanya, umurnya belum sampai 2 tahun, mensucikannya cukup diperciki air, itu sudah suci, ya. Rawal Bukhari mana tadi? Bihaitsu ya'umur rasyu jami'a mawdhi'in najasah, ya, diperciki air sampai pada taraf di mana percikan air itu mencakup semua tempat yang kena najis. Min ghairi sailan, tanpa perlu ngalir airnya, tidak perlu diguyur, perciki saja cukup, karena najisnya ringan, ya. Jadi najis yang ringan adalah air pipis bayi laki-laki. Sobi itu bayi laki-laki, jariyah bayi perempuan. Nah yang najisnya ringan yang bayi laki-laki sebelum makan apapun kecuali ASI ibundanya dan umurnya belum sampai 2 tahun. Rawal Bukhari masuk kategori najis mutawasitoh, najis ringan, najis sedang, pertengahan. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari nomor 2021 dan Imam Muslim nomor 287 meriwayatkan an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha,
bahwasanya Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, annaha atat bibnin laha saghirun lam yakul ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Ummu Qais pernah datang ya dengan mengajak anaknya, anak laki-lakinya, ibnun, anak laki-laki, ya kan, yang masih kecil, belum makan makanan apapun, masih ASI saja yang dikonsumsi, diajak ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Rasulullah. Ya mungkin kemudian digendong oleh Rasulullah. Ya. Fabala ala thawbihi, maka bayi itu tadi ngompol mengenai pakaian Rasulullah. Fada'a bima'in, kemudian Rasulullah minta untuk diambilkan air. Fanadhahahu wa lam yaghsilhu. Kemudian dengan air itu dipercik-percikkan ke najis atau ompol yang mengenai beliau itu tadi, walam yaghsilhu, dan tidak dicuci. Kalau najisnya najis ringan tidak harus sampai dicuci. Nadhahahu itu artinya rasyahu, dipercik-percikkan. An-najasatul mutawassithah, yang ketiga itu najis yang pertengahan, sedang. Ya, wa hiya najasatun ghairul kalbi wal khinzir wa ghairu baulis sabi alladzi lam yat'am illa laban. Yaitu najis, benda-benda najis yang selain yang mughaladzah dan mukhaffafah. Jadi berarti selain anjing dan babi dan selain pipis bayi laki-laki kecil itu tadi yang belum makan apapun kecuali ASI dan belum sampai 2 tahun. Wa dzalika mithlu baulil insan, dan itu seperti air pipis manusia secara umum, dan air pipis bayi perempuan masuk yang kategori ini. Oke. Kemudian warausul hayawan, dan kotoran-kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran kucing, kotoran sapi, kotoran ayam, masuk kategorinya najis mutawassithah. Wadam, dan darah yang mengalir tadi, ya. Wasumiyat mutawassithah li'annaha la tatuhuru birrasyidik, dikategorikan najis sedang karena tidak cukup untuk mensucikannya hanya dengan diperciki air. Wala yajibu fiha tikrarul ghusli idza zalat anha bi ghuslah wahidah, dan tidak diwajibkan juga untuk mengulang-ulang pembasuhannya, penyuciannya. Kalau dengan dicuci 1 kali, ya zat najisnya sudah hilang. Mungkin pakaian kita, celana kita terkena kotoran kucing contoh, cukup penyucian 1 kali, kalau zat najisnya sudah hilang sudah suci. Tapi kalau belum hilang masih ada, ya harus diulangi, dicucikan lagi gitu. Tapi kalau zat najisnya sudah hilang, itu cukup pencuciannya 1 kali saja. Berbeda dengan anjing dan babi tadi, jilatan, ya, jilatan anjing dan babi itu meskipun dicuci 1 kali sudah tidak ada asarnya, tidak ada wujud tampak rupa najisnya, tetap harus diulangi 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Kenapa? Karena najisnya najis mughalladzah. Rawal Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, ya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis nomor 214 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau buang hajat, kemudian Anas ini kan Anas bin Malik, sahabat yang mengabdikan diri untuk rewang di rumah Rasulullah sejak kecilnya, ya, oleh ibundanya dititipkan kepada Rasulullah untuk hidup bersama Rasulullah sehari-hari, yang bantulah kehidupan sehari-hari Rasulullah. Rasulullah kalau buang hajat, Anas kemudian mengambilkan air untuk nantinya bersucinya, untuk membasuh, mencucinya. Nah, itu menunjukkan bahwa kotoran manusia najis mutawassithah, dan begitu banyak hadis-hadis yang lain kaitannya tentang hadis mutawassithah ini.
Di antaranya an Abdillah bin Mas'ud. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam hadis nomor 155 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Fa amarni an atiyahu bi thalathati ahjar fa wajadtu hajaraini wal tamastu thalitha falam ajidhu. Fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawsah wa qala hadza riksun. Di suatu ketika Rasulullah buang hajat. Jadi kalau zaman dulu ya belum ada kemudian kamar mandi seperti zaman sekarang gitu ya. Apalagi zaman itu kalau di daerah Arab sana ya berarti gurun-gurun pasir gitu mungkin. Nah, Rasulullah buang hajat, kemudian minta tolong ke Abdullah bin Mas'ud untuk diambilkan 3 batu. Kondisi susah air di tanah jazirah Arab, padang pasir begitu gersangnya, susah air. Nah, itu boleh pakai batu. Rasulullah memerintahkan untuk diambilkan 3 batu. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud ini hanya dapat 2 batu tok. Ya, nyari yang ketiga tidak nemu-nemu. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengambil kotoran unta kering. Ya, kemudian Rasulullah hanya mengambil yang 2 batu itu, tidak mau yang kotoran unta kering. Beliau mengatakan hadza riksun, kotoran unta kering ini juga najis, nggak bisa digunakan untuk bersuci, untuk istinja. Ya. Fadallat hadhil ahadits ala najasatil asya al madhkurah wa qisa ma lam yuzkar minha ala ma dzukir. Jadi hadis-hadis ini tadi menunjukkan kenajisan ya benda-benda yang disebutkan. Wa qisa ma lam yuzkar minha ala ma dzukir, dan dikiaskan ya benda-benda yang belum disebutkan, benda-benda najis yang belum disebutkan dikiaskan pada yang telah disebutkan ini tadi. Dalam klasifikasinya sebagai najis mutawassithah. Najis pertengahan, sedang, okay, ya. Jadi najis tadi ada pembagiannya menjadi najis aini dan najis hukmi. Najis aini najis yang zat wujudnya tampak kelihatan. Najis hukmi najis yang sudah tidak tampak, tidak ada bekas-bekasnya, tapi kita tahu secara yakin ada najis di situ. Itu najis hukmi. Kemudian juga secara tingkat kenajisannya diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Najis mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, mughalladzah berat. Oke, sudah masuk waktu syuruq. Kita cukupkan sampai sini. Nanti di pembahasan berikutnya kita belajar tentang kaifiyatut tathhir minan najasat, cara bersuci dari najis-najis itu tadi. Karena cara bersucinya beda. Yang ringan, yang berat, dan yang sedang. Bagaimana caranya? Itu insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit kita belajar ya, semoga kemudian bermanfaat dan bisa jadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum diakhiri, monggo kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Ini Pak Anang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan kedua tema di sini soal sholat jamaah isya tadi malam. Jadi waktu itu kan rakaatnya 5 kan, sholat isya tadi malam. Jadi pada keempat saya sudah mengingatkan apa itu sudah ngawal, tapi saya lihat Ustaz sudah berdiri sempurna sehingga saya harus mengikuti apa itu imam untuk rakaat 5 itu kan. Nah, waktu itu saya pikir sebelum salam atau sudah salam Ustaz mau makan sawi. Ya itu yang ini Mas. Oke, pertama bahwa manusia itu makanul khata' wa nisyannya. Tidak mungkin bisa luput dari masalah lupa, lalai, salah, keliru, itu pasti. Jadi makanya tadi saya singgung di awal, kita itu harus terus berupaya belajar. Kalau toh kemudian dalam menjalani satu ibadah-ibadah kita ada kekeliruan yang kita belum mengilmui,
tapi kita terus berupaya belajar, itu hal yang hal yang dimaafkan. Harusnya ya, karena saya setelah niku pulang juga terus buka-buka kitabnya, karena saya agak lupa tuntunannya seputar tentang itu. Karena pembahasan kalau lupa itu kan hal yang jarang diamalkan karena jarang terjadi, cuma insidental, kolo-kolo saja, ya kan? Dan lupa itu tidak menjadi problem. Lupa, ragu-ragu juga tidak menjadi problem. Jadi kalau kita kemudian sholat lupa rakaat, ya udah kita sesuai yang kita yakini saja. Kalau kemudian kita ragu-ragu 3 apa 4, ngambil yang jumlah yakin, itu jumlah yang lebih sedikit. Nah, saya ini tadi sholat zuhur, ini rakaat keempat apa ketiga, ragu-ragunya antara 2 itu, ngambil yang 3. Ragu-ragu, ngambil 3. Ya, disempurnakan pada jumlah yang di atas keyakinan, bana alal yakin. Ya, tapi kan bukan sengaja nambah, keragu-raguan, ngambil yang pasti. Karena kalau ragunya 3 atau 4, itu kan 3 itu sudah pasti yakin, sudah 3, 4-nya masih ragu-ragu, ngambil yang saya baru 3, meskipun aslinya sudah 4, tapi ragu-ragu, ya kan? Itu seperti itu. Sama kalau ragunya 2 apa 3, 2 itu sudah yakin, tadi sudah ada 2, tapi sudah 3 apa belum, ini ragu-ragu, ngambil jumlah 2. Jadi ngambil yakin, al yaqinu la yazulu bisyak. Nah, cuman memang kemudian setelah nambah itu di akhir, setelah tahiyat sebelum salam itu sujud sahwi. Tapi sujud sahwi hukumnya sunnah, dan tidak boleh, maksudnya gini, jangan sampai sujud sahwi dengan cara sujud yang salah, itu justru membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sujud sahwi itu pun tidak apa-apa, tapi kesunnahannya kalau kita lupa sesuatu dalam sholat kita, lupa jumlah rakaat atau lupa tadi mengerjakan di antara kesunahan sholat, atau mungkin memindahkan rukun tidak di tempatnya dan lain sebagainya, itu sujud sahwi. Nah, saya niku agak lupa sujud sahwi niku itu sujudnya sekali apa 2 kali ya sujud sahwi, karena jarang diamalkan ya. Ilmu yang jarang diamalkan tuh sok sering lupa. Makanya saya buka ragu-ragu, nanti kalau salah malah membatalkan sholat. Akhirnya saya tidak ngambil sujud sahwi saja, tidak napa-napa sah. Nggih, tapi kekeliruan memang, kekeliruan. Nggih. Kewajiban kita itu sampai batas berapa awal itu, satu. Kedua, pada saat imam sudah berdiri sempurna, itu masih kita mengingatkan atau masih kita mengikuti itu tidak? Nggih, ngeten. Aslinya yang benar, tapi saya tahu ini juga setelah buka-buka, setelah selesai. Jadi kalau kesalahan yang karena kita keliru, belum terlalu mengilmui secara detail, itu hal yang ma'fu ya, itu 1 garis bawah. Nah, tapi saya tahunya setelah kemudian setelah itu saya juga ini gimana ya ilmunya, baru buka-buka setelah itu, karena hal yang jarang terjadi. Nah, aslinya ketika imam lupa itu sangat wajar, dan sering terjadi. Imam Masjidil Haram juga pernah lupa, Rasulullah pernah juga lupa, ragu jumlah rakaat juga pernah. Nah, berdiri. Nah, itu kalau memang di antara makmum ada yang yakin, tapi tidak boleh ragu-ragu juga. Kalau ragu-ragu ngingetin, dibangun di atas dasar keraguan juga tidak boleh. Ragu-ragu ya udah diam. Tapi ada yang yakin, itu ngingetin dengan cara membaca tasbih 1 kali. Pokoknya selama itu sudah didengar dan insya Allah terdengar, itu cukup 1 kali. Nah, itu nanti imam balik ketika itu adalah kasusnya penambahan rakaat yang ragu-ragu. Tapi kalau kasusnya adalah meninggalkan satu kesunahan dalam sholat, contoh tahiyat awal, dapat 2 rakaat sholat isya, harusnya kan tahiyat awal dulu sebelum berdiri, ya kan? Ternyata lupa imamnya berdiri, itu makmum juga mengingatkan, subhanallah, selama imam ini belum sampai ke rukun berikutnya, belum berdiri sempurna, itu balik.
Tapi kalau sudah berdiri sempurna itu tidak perlu balik. Itu kalau kasus yang ditinggalkan adalah kesunahan sholat seperti itu tadi. Mengikuti. Kalau sebagai makmum itu memang paling enak. Makmum itu intinya mengikuti imam. Kalau imamnya benar, itu nanti ya kesahan sholatnya untuk imam dan untuk makmum. Kalau imamnya salah, itu sholatnya makmum tetap sah, kesalahannya untuk imam. Makanya jadi imam itu memang berat amanahnya, tanggung jawabnya. Tapi kalau selama kekeliruan itu dalam kondisi belum terlalu paham keilmuannya, itu dimakfu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, sengaja menyelisihi ilmu tuntunannya, itu baru kemudian yang membatalkan sholat. Seperti itu aslinya. Makanya kalau nanti insya Allah di kemudian hari terjadi lagi, ya aslinya memang kalau ragu-ragu rakaat, berdiri, ada yang ngingetin, balik. Tapi kalau tahiyat awal, tahiyat awal atau diantara rukun-rukun, kalau tahiyat awal, karena itu tahiyat awal itu sunnah sholat. Kok sudah berdiri sempurna, sudah masuk rukun berikutnya, tidak boleh dari rukun kembali ke sunnah. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah rukun, itu harus balik juga. Yang ditinggalkan rukun, contoh sujudnya baru sekali, imamnya lupa, dikiranya sudah 2 kali, langsung berdiri, ternyata baru sekali. Sudah berdiri tegak, ada yang ngingetin, itu harus balik. Tapi kalau kasusnya lupa semua bagaimana? Ya tidak masalah, salah lupa semua. Makmum ngingetin juga harus di atas keyakinan. Makanya kalau ada yang ngingetin, ya ini menjadi ilmu bagi kita semua. Makanya kita itu terus berproses belajar. Kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan kita dalam menjalani ibadah-ibadah sebelumnya, dan kita memang belum mengilmui, tidak ada kesengajaan menyelisihi ilmu, itu hal yang dimaafkan. Yang salah kemudian memang tidak pernah mau belajar, sehingga dalam menjalani ibadah-ibadah keliru-keliru, itu tidak mau belajar, itu salah. Ya. Jadi semalam itu kalau katakan salah sebenarnya, tapi karena keilmuannya juga lupa, belum terlalu detail mengkaji tentang itu, karena itu kasus-kasus yang jarang terjadi gitu, sehingga memang kadang sok tidak ingat ilmunya bagaimana. Setelah itu baru buka-buka kitab, wah tadi keliru nih. Memang keliru Pak Anang tadi malam. Kalau makmum, posisi kita sebagai makmum itu ngikut imam bagaimanapun, ngikut imam. Bahkan kalau dalam hal-hal yang kita ada khilaf pandangan dengan imam, saya berpandangan tidak kunut, imamnya kunut, ya udah ngikut kunut saja. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya benar, itu nanti kesahan salatnya untuk imam dan makmum. Kalau imamnya ada kekeliruan, salah, makmumnya tetap sah, kesalahannya ditanggung imam. Makanya ini kok hati-hati memang. Ya, begitu. Bude, monggo. Sinten sing badhe tanglet to? Oh, nggih, monggo. Jadi yang pertama tentang belalang ya. Kalau belalang memang diantara hewan halal, bahkan bangkainya juga halal. Ada nas sharih jelas yang
menyebutkan tentang itu. Uhilla lakum maitatan falhutu wal jarad. Dihalalkan bagi kalian dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Ya, belalang ini disebutkan secara mutlak, tidak nyebut jenis tertentu dari belalang. Pokoknya semua belalang, kalau yang doyan ya monggo, halal. Nggih ya. Kalau kita ke daerah Gunung Kidul kan banyak pinggir jalan belalang goreng. Monggo halal. Nah, kemudian kaitannya tentang detail jenis-jenis hewan yang haram itu juga saya pribadi perlu belajar lagi memang. Karena kan majelis kita ini majelis belajar bersama. Kalau ada kemudian kita yang belum mengilmui termasuk saya, ya kita cari ilmunya. Maka insya Allah daripada khawatir menyampaikan jawaban yang salah, saya lebih suka jadi PR, kemudian tak kaji dulu. Karena khawatir menyampaikan asal ngarang, apalagi kaitannya tentang hukum-hukum Allah, itu nggak boleh, harus hati-hati. Makanya mengajarkan ilmu tentang menyampaikan ilmu tentang hukum-hukum Allah itu kalau memang belum mengilmui dengan baik, lebih baik tawakuf ya. Nanti bisa ditanyakan ke yang lebih alim, banyak yang lebih alim di luar sana, atau nanti jadi PR dulu kulo kajirin. Saya terkait gendon kemudian enrong ya. Nah, ini juga ragu-ragu nih. Tapi kaidahnya kalau hal-hal yang menjijikkan itu haram bagi yang jijik, karena jijik itu nanti relatif. Ada orang jijik dengan kulit ayam, ada nih kulit ayam. Ya bagi dia, bagi yang jijik tadi nggak boleh dimakan. Tapi ke bagi yang lain yang tidak jijik, ya halal-halal saja. Nah, Nggih. Nah, makanya nanti karena saya juga masih ragu-ragu ngoten, makanya kula pelajari dulu jadi PR, insya Allah di kesempatan berikutnya kita sampaikan, daripada nanti khawatir menyampaikan yang salah malah bahaya. Nggih, begitu. Tapi kalau untuk belalangnya tadi, nggih niku jelas, sandaran dalilnya jelas halal. Semua jenis yang masuk kategori belalang kalau memang doyan, nah itu boleh dimakan. Mau dimasak seperti apapun, kalau memang doyan monggo. Nggih, ngoten nggih, cukup insyaallah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.